Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran sosiologi. Pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan bab baru, yaitu mengenai permasalahan sosial. Di sini, masalah sosial menurut Arnold Rawls yaitu sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu bertanggung jawab atas kesulitan mereka. Situasi itu dapat diubah. Jadi permasalahan sosial itu dapat diselesaikan semua permasalahannya sehingga menjadi kondusif kembali. Nah, yang akan kita bahas di sini pada bab permasalahan sosial, yang pertama itu ada pengertian masalah sosial. Kemudian ada jenis-jenis permasalahan sosial, diantaranya ada kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, kemudian adanya ketidakadilan. Nah, kehidupan manusia itu tidak pernah lepas dari masalah, baik individu maupun sosial. Langkah awal untuk mengatasi masalah tersebut adalah memahaminya. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti mempunyai masalah. Besar atau kecilnya masalah itu perlu diatasi oleh individu tersebut atau lingkungan sosialnya. Nah, dalam mengatasinya itu perlu individu memahami masalah yang sedang dialaminya. Nah, apa sih masalah sosial itu? Nah, masalah sosial itu berasal dari masalah dan sosial. Kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Kemudian, kata masalah itu mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Biasanya, masalah sosial ini bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini ada dua elemen penting yang terkait dengan definisi masalah sosial. Yang pertama yaitu elemen objektif yang menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Kondisi sosial disadari melalui pengalaman hidup kita, media, dan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu elemen subjektif yang menyangkut keyakinan kita bahwa kondisi sosial tersebut berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Kemudian ada 4 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan definisi masalah sosial. Yang pertama, itu penggunaan istilah masalah sosial menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, oleh karenanya perlu dievaluasi karena kondisi tersebut membahayakan manusia. Kemudian yang kedua, masalah sosial adalah kondisi yang sulit mempengaruhi tidak hanya satu orang tetapi sejumlah besar masyarakat. Yang ketiga, definisi masalah sosial mengandung optimisme untuk dapat diubah. Kemudian yang keempat, masalah sosial adalah kondisi yang harus dirubah, dengannya perlu ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada beberapa teori sosiologi tentang permasalahan sosial. Yang pertama, itu ada teori fungsionalis yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, Talcott Parsons, Robert Mertens yang memfokuskan ancaman terhadap tatanan sosial, yaitu memandang bahwa masalah sosial muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok dan bagian lain dari masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagai mestinya. Kemudian yang kedua, ada teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Ralph Dahrendorf yang memfokuskan kontribusi pada konflik sosial, yang memandang bahwa masalah sosial itu muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
atau juga bisa disebut dengan diskriminasi. Kemudian yang ketiga itu ada teori interaksionisme simbolis yang dikemukakan oleh G. Hamid, kemudian Charles Cooley, dan Irving Goffman yang memfokuskan pada interaksi negatif antar individu, yaitu memandang bahwa masalah-masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Nah, jangan sekali-kali kalian melabel seseorang dengan perkataan yang buruk. Misalnya, si A nakal, si B bodoh, si C suka mencuri. Nah, itu merupakan pelabelan-pelabelan yang buruk yang mana akan menghasilkan permasalahan sosial. Jadi, label tersebut akan melekat pada diri seseorang sehingga orang tersebut akan melakukan perilaku tersebut secara berulang-ulang. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama itu ada kemiskinan. Secara sosiologis, masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah, bahkan kebutuhan dasar pun tidak dapat dipenuhi. Nah, kategori dari kemiskinan tersebut yaitu apabila seseorang atau masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan susah, kemudian minum juga susah, tempat tinggal tidak ada, kemudian pakaian juga tidak ada. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai miskin. Kemudian kriteria umum mengenai kemiskinan itu diantaranya yang pertama, ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mendasar. Yang kedua, terbatasnya akses pada layanan dan fasilitas umum. Kemudian yang ketiga, rendahnya kepemilikan faktor produksi. Dan kemudian yang keempat, ketiadaan jaminan masa depan. Dan yang kelima, itu kesulitan meningkatkan taraf hidup. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk dari kemiskinan. Nah, bentuk kemiskinan berdasarkan dimensinya. Yang pertama ada kemiskinan akibat globalisasi, yang mana ini bercirikan persaingan bebas akan menghasilkan kelompok pemenang dan kelompok yang mengalami kekalahan. Kelompok yang mengalami kekalahan inilah yang seringkali terpinggirkan hingga terjerat kemiskinan. Contohnya, sekarang banyak sayuran yang diimpor dari luar negeri. Nah, itu membuat para petani lokal merasa hasil taninya itu dijual murah karena bersaing dengan hasil tani atau sayuran yang diimpor dari luar. Itu mengakibatkan penghasilan petani menurun, sehingga itu dapat dikatakan sebagai kemiskinan globalisasi. Kemudian yang kedua, ada kemiskinan terkait pembangunan. Kemiskinan ini dapat terjadi akibat belum meratanya pembangunan di sejumlah daerah. Contohnya, misalnya masyarakat kota pembangunannya lebih terstruktur dibandingkan dengan masyarakat desa. Misalnya di lembaga pendidikan, sekolah di kota atau sekolah yang berada di kota itu fasilitasnya telah memadai. Misalnya ruang kelas yang nyaman, kemudian sarana prasarana dalam penunjang pendidikan sudah terpenuhi. Nah, berbeda dengan masyarakat yang terpencil atau berada di pedesaan, di mana fasilitas pendidikannya kurang, bangunan yang tidak nyaman, jadi bangunan hanya seadanya, kemudian sarana dan prasarana yang tidak mendukung, seperti itu. Nah, itu disebut dengan kemiskinan pembangunan. Kemudian ada kemiskinan sosial. Kemiskinan sosial
Nah, kemiskinan sosial itu mengacu pada kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak, dan kelompok minoritas akibat diskriminasi dalam masyarakat. Contohnya, misalnya upah antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Biasanya pekerja pabrik untuk upah laki-laki itu lebih tinggi meskipun pekerjaannya sama dengan perempuan. Perempuan seringkali mendapat upah yang rendah. Nah, itu disebut mengenai kemiskinan sosial. Adanya diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada kemiskinan konsekuensial. Apa itu kemiskinan konsekuensial? Nah, kemiskinan ini merupakan dampak dari bencana, kerusakan lingkungan, kemudian adanya konflik. Nah, misalnya ada bencana tsunami, longsor, banjir, di mana masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan tempat tinggalnya, kemudian kehilangan barang-barang berharganya, kemudian dalam pemenuhan kebutuhannya itu sangat sulit. Nah, karena sudah tidak punya tempat tinggal karena rusak oleh bencana, itu disebut dengan kemiskinan konsekuensial. Kemudian di sini ada bentuk kemiskinan berdasarkan jumlah penyandangnya. Ada kemiskinan massa dan kemiskinan non massa. Kemiskinan massa itu kemiskinan yang dialami secara massal oleh penduduk dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu. Misalnya, dalam suatu daerah itu semuanya mengalami keadaan dalam kondisi yang miskin. Nah, sedangkan kemiskinan non-massal itu kemiskinan yang dihadapi atau dialami oleh segelintir warga saja. Nah, ini gambar mengenai kemiskinan massal. Kemudian ini yang miskin namun hanya segelintir dalam satu wilayah tersebut. Misalnya ada rumah yang besar, kemudian ada yang rumahnya kurang bagus gitu untuk dihuni. Nah, ini ada kemiskinan non massa. Jadi ada segelintir orang yang dalam kondisi yang miskin seperti itu. Kemudian ada berdasarkan penyebabnya. Ada kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan alamiah itu disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang tidak memadai untuk menopang kehidupan manusia selayaknya. Misalnya susah air, kemudian lingkungannya tandus. Nah, itu kemiskinan alamiah ya. Kemudian kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini akibat dari lemahnya sistem atau struktur sosial di dalam masyarakat. Misalnya, banyak lulusan namun lapangan pekerjaan tidak memadai sehingga akan terjadi pengangguran atau jumlah pengangguran yang besar. Kemudian ada kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini yaitu adanya kemerosotan moral dan mentalitas akibat kebudayaan yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat. Misalnya orang tersebut tidak mau bekerja atau tidak mau berusaha, tidak mau berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau bisa disebut dengan malas. Jadi tidak ada usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Dan ada jenis masalah sosial lainnya yaitu kriminalitas. Kriminalitas adalah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana. Nah, di sini ada teori-teori penyebab terjadinya kriminalitas. Nah, yang pertama itu ada teori biologi kriminal, di mana dalam teori ini menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah seseorang yang mempunyai bakat jahat. Nah, biasanya bakat jahat tersebut
diperoleh karena kelahiran, yakni yang diwariskan dari nenek moyang, atau misalnya dari ayahnya, dari ibunya, atau dari saudaranya, dari neneknya. Nah, itu sudah menjadi bakat jahat yang ada dalam dirinya. Kemudian, biasanya bakat jahat tersebut tidak dapat diubah atau dipengaruhi. Nah, itu teori dari biologi kriminal. Kemudian ada yang kedua, teori psikologi kriminal. Di mana teori ini para penjahat umumnya memiliki pola berpikir abnormal sehingga mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Misalnya, dari teori psikologi kriminal ini, orang yang melakukan kejahatan itu karena kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari sosok ibu, kemudian kekerasan yang dilakukan oleh ayah, kemudian konflik antar orang tua, di mana yang menjadikan si anak untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas. Misalnya ada orang tuanya yang bercerai, kemudian si anak menjadi kurang perhatian. Nah, anak mencari kesibukan atau mencari perhatian di luar dengan melakukan tindakan kriminal seperti mengikuti geng motor, kemudian pencurian. Nah, itu termasuk teori psikologi kriminal. Kemudian yang ketiga ada teori sosiologi kriminal. Yang pertama, dalam teori sosiologi kriminal itu ada teori anomi. Nah, teori anomi ini merupakan pencerminan tidak adanya kaitan antara aspirasi yang ditetapkan kebudayaan dan cara yang dibenarkan oleh struktur sosial untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, di mana masyarakat modern lebih mementingkan kesuksesan, kemudian dalam bentuk kekayaan, kemakmuran, atau pendidikan yang tinggi. Nah, misalnya suatu masyarakat atau suatu individu ingin misalnya menjadi seorang orang yang kaya. Dia melakukan hal yang kriminal, yaitu seperti mencuri karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, atau misalnya dengan korupsi. Nah, itu bisa disebut dengan teori anomi. Kemudian yang kedua ada teori differential association, yaitu di mana penyimpangan ini bersumber pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar, seseorang mempelajari suatu sub kebudayaan menyimpang. Misalnya, contohnya seperti hacker. Hacker merupakan suatu tindakan yang kriminalitas, di mana seseorang bisa menjadi seorang hacker itu karena dipelajari bagaimana caranya menghack akun orang, atau misalnya bagaimana cara menyitas akun orang. Nah, itu tindakan kriminal itu karena dipelajari, ya. Nah, itu teori diferensiasi association. Kemudian ada teori kontrol. Nah, di mana teori kontrol itu mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan hasil dari kekosongan atau tidak adanya pengendalian. Misalnya kurang kasih sayang dari orang tua, kemudian adanya keterlibatan dengan masyarakat yang atau individu yang misalnya kurang baik sehingga si anak menjadi perilakunya tidak baik. Nah, itu termasuk ke teori kontrol. Kemudian yang terakhir itu ada teori labeling. Di mana teori labeling ini seseorang menjadi menyimpang karena adanya pelabelan yang tidak baik. Seperti tadi yang dijelaskan, misalnya
ada seseorang yang misalnya menyebut ke si A anak yang nakal, anak yang bodoh, anak yang suka mencuri. Nah, itu merupakan suatu label atau pelabelan atau julukan yang dapat membuat individu yang diberi julukan itu akan melakukan sesuatu yang hasil julukannya. Misalnya, kamu anak nakal. Nah, dia akan terus berulang kali mendengar kata nakal sehingga dia akan menjadi anak yang nakal, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bentuk-bentuk kriminalitas. Yang pertama ada kejahatan tanpa korban, yaitu seperti misalnya penyalahgunaan narkotika. Nah, itu termasuk kejahatan tanpa korban. Kemudian ada kejahatan terorganisasi, di mana itu dilakukan oleh banyak orang atau suatu kelompok. Misalnya pencurian motor, ada yang mencurinya, ada yang pengadahnya, kemudian ada yang menjualnya. Nah, itu merupakan kejahatan terorganisasi. Kemudian kejahatan terorganisasi transnasional. Nah, biasanya kejahatan terorganisasi transnasional ini dilakukan sekelompok orang itu dalam secara nasional. Jadi tidak hanya di dalam negara, tapi ke beberapa negara, biasanya seperti penyeludupan senjata, kemudian misalnya barang-barang narkoba yang diseludupkan dari luar ke Indonesia. Nah, itu disebut kejahatan terorganisasi transnasional. Kemudian ada kejahatan kerah putih. Nah, kejahatan kerah putih ini biasa disebut dengan korupsi. Kemudian ada kejahatan perusahaan. Nah, biasanya ini kejahatan perusahaan ini dilakukan oleh sebuah perusahaan misalnya yang menekan kepada buruhnya, kemudian buruh disuruh bekerja terus-menerus namun dengan upah yang rendah. Ini termasuk kejahatan perusahaan. Kemudian ada violent offense, di mana kejahatan ini disertai dengan tindakan kekerasan yang menyangkut hak milik seperti perampokan atau pembunuhan atau misalnya penganiayaan. Nah, ini termasuk kejahatan violent offense. Kemudian ada lagi jenis masalah sosial, yaitu adanya kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan itu berarti adanya ketidakseimbangan. Terdapat dua bentuk kesenjangan, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Nah, di sini faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan produktivitas. Kemudian yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik atau kekurangsiapan SDM atau sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, jenis dari masalah sosial yaitu ada ketidakadilan. Ketidakadilan ini pada umumnya menyangkut masalah pembagian suatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Misalnya, di sini ada gambar nenek. Nenek ini mencuri buah coklat, namun dihukum dengan penjara selama 5 tahun. Namun di sisi lain, ada orang atau ada masyarakat yang melakukan korupsi dengan puluhan juta hingga miliaran, namun hanya dilakukan penjara selama misalnya 1 tahun. Nah, ini sudah terlihat adanya ketidakadilan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, ini disebut dengan ketidakadilan sosial. Nah, itulah pembahasan mengenai permasalahan sosial. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian, kemudian jenis-jenis dari
permasalahan sosial seperti kemiskinan, kemudian kriminalitas atau kejahatan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan sosial ekonomi. Nah, itu sebagian kecil dari permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Nah, em, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, silahkan kalian boleh komentar di kolom komentar YouTube. Kemudian, apabila ada yang sudah mengerti, kalian dapat menjawab pertanyaan temannya yang kurang mengerti. Sekian pembelajaran sosiologi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.